Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi siswa-siswiku SMK HKTI 2 Purwareja Kelampok, khususnya kelas 10 TKJ 1 sampai 10 TKJ 7. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali untuk kegiatan belajar mengajar, walaupun kita masih belajar secara online ya. Semoga kalian di rumah kalian masing-masing semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap harus semangat belajar dan semangat untuk menjaga kesehatan. Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran yang sama seperti pertemuan yang sebelum-sebelumnya, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Masih bersama saya, yaitu siapa? Ya, dengan Bu Deni Dwi Yuli Hastuti SPD. Mata pelajaran yang saya ampu masih sama, tadi sudah saya sampaikan, yaitu Bahasa Indonesia. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-5 ya. Pertemuan yang sudah cukup lama, sudah cukup banyak seperti itu. Yang berikutnya, masih saya ingatkan lagi, ada beberapa penilaian yang harus kalian pahami untuk setiap pertemuannya, yaitu yang pertama ada presensi atau kehadiran, kemudian yang kedua yaitu ada catatan, kemudian yang ketiga yaitu berupa kuis. Nanti silahkan kalian simak video pembelajaran saya dari awal sampai akhir supaya kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nanti kalau tidak menyimak dari awal sampai akhir, bisa saja materinya kalian tidak memahaminya. Kalau ada soal, kemungkinan kalian juga tidak bisa mengerjakan seperti itu ya. Yang selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini kita masih melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang materi teks eksposisi ya. Di mana teks eksposisi pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa informasinya. Jadi silahkan kalian bisa mengulanginya kembali untuk pertemuan yang sebelumnya. Jadi supaya kalian bisa memahami informasi yang selanjutnya yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ada kompetensi dasar yang akan saya sampaikan, jelaskan pada pagi hari ini. Ada 2 kompetensi dasar, yaitu 4.3 dan 3.4. 4.3 bunyinya adalah mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, rekomendasi, teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Sedangkan yang 3.4 itu adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan ya. Yang berikutnya, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah, jadi setelah kalian mempelajari tema ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu 1. Mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, rekomendasi, teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan
teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang berikutnya, teks eksposisi ini materinya saya buat sendiri oleh siapa? Kalian sudah tahu, yaitu saya sendiri, Bu Deni Dwi Yulihastuti SPD ya. Jadi silahkan kalian simak secara lengkap dari awal sampai akhir penjelasan materi dari saya. Berikutnya, ada peta konsep yang akan kita pelajari secara lengkapnya untuk pembelajaran pada pagi hari ini berkaitan dengan KD 4.3 dan 3.4. Di antaranya adalah 1. Pengembangan isi teks eksposisi. Yang kedua yaitu metode pengembangan teks eksposisi. Kemudian yang ketiga, penyajian kembali isi teks eksposisi. Yang keempat, struktur teks eksposisi. Dan yang kelima itu adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Jadi ada 5 informasi secara umum yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Ya, silahkan kalian simak bersama. Selanjutnya, kita mulai dari yang submateri yang pertama, yaitu tentang pengembangan teks eksposisi. Teks eksposisi dikembangkan dari pernyataan pendapat yang terdapat pada tesis. Tesis tersebut kemudian dikuatkan dengan pendapat yang terdapat pada bagian argumen. Setiap paragraf dalam teks eksposisi pasti mempunyai gagasan pokok. Gagasan pokok setiap paragraf kemudian dikembangkan dengan gagasan penjelas. Tuh ya. Jadi pengantar awal seputar informasi pengembangan teks eksposisi. Masih di poin yang pertama, gagasan pokok biasanya terdapat pada kalimat utama pada setiap paragraf. Gagasan pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf atau gagasan yang berisi pernyataan umum yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh. Itu adalah gagasan pokok. Ini biasanya berkaitan erat dengan kalimat utama untuk gagasan pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Kemudian juga kita berkaitan erat dengan kalimat penjelas. Jadi dalam satu paragraf itu ada 2 informasi. Ada 2 kalimat yang pasti ada, itu adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan pernyataan yang disebutkan pada kalimat utama. Gagasan yang berisi argumen atau alasan yang memperkuat gagasan pokok itu bisa makna yang lain dari kalimat penjelas ini ya. Berikutnya masih di poin pertama, pengembangan teks eksposisi. Ada contoh yang di situ terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Saya ambilkan contoh dalam teks upaya melestarikan lingkungan hidup. Silahkan kalian lihat bersama. Ini pada paragraf pertama ada gagasan pokok yang bunyinya permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengemuka. Jadi ini adalah poin yang secara umum, jadi masuk kategorinya adalah gagasan pokok. Sedangkan gagasan penjelas ya berarti menjelaskan informasi dalam gagasan pokok, tentunya secara detail ya.
itu adalah contoh untuk paragraf pertama seputar gagasan pokok, kalimat utama atau gagasan penjelas, atau juga kalimat penjelas, ya. Yang berikutnya, pada paragraf kedua juga ada gagasan pokok atau kalimat utama. Bisa juga ada juga gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Jadi, saya memberikan contoh informasi tentang kalimat utama, gagasan pokok, kemudian gagasan penjelas. Kalimat penjelas itu 2, ya. Kiranya kalian bisa menangkap informasinya. Jadi kalau yang sifatnya umum itu masuk kategorinya adalah gagasan pokok atau kalimat utama. Tapi kalau penjelasannya sudah lengkap, sudah detail, berarti itu masuk ke kategori gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Bisa dimengerti ya? Yang selanjutnya, kita masuk ke poin nomor 2 tentang metode pengembangan teks eksposisi. Pengembangan teks eksposisi itu dapat dilakukan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Digolongkan eksposisi lisan apabila pengembangan teks menggunakan tuturan. Jadi kalau dilakukan, diucapkan dari alat bicara kita, dari mulut, berarti masuk kategorinya adalah eksposisi lisan karena menggunakan tuturan. Sedangkan yang digolongkan dalam eksposisi tulisan itu apabila pengembangan teks eksposisi dilakukan secara tertulis atau dalam bentuk paragraf ini, ya. Berdasarkan jenisnya, teks eksposisi dibagi menjadi 9, yaitu ada eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi klasifikasi, eksposisi ilustrasi, eksposisi perbandingan, eksposisi laporan, eksposisi repetisi, kemudian ada eksposisi sebab akibat, dan eksposisi analogi. Gitu ya. Berikutnya, bentuk-bentuk eksposisi tersebut berkaitan dengan 9 metode pengembangannya. Ya. Selanjutnya, ada metode-metode pengembangan teks eksposisi meliputi ada metode pembatasan pengertian, ada lagi metode prosedural, kemudian ada metode penggolongan. Terus yang keempat itu ada metode contoh. Yang kelima ada metode pembandingan atau komparasi. Yang keenam metode pengenalan diri. Yang ketujuh metode pengulangan. Yang kedelapan metode sebab akibat. Kemudian yang kesembilan itu ada metode menyamakan. Nah, kesembilan metode ini itu saling berkaitan erat dengan beberapa macam jenis eksposisi, ya. Di antaranya untuk metode yang pertama itu berkaitan dengan jenis eksposisi definisi. Sedangkan metode yang kedua itu berkaitan dengan eksposisi proses. Yang ketiga itu berkaitan dengan eksposisi klasifikasi. Yang keempat itu berkaitan dengan eksposisi ilustrasi. Sedangkan yang kelima itu berkaitan dengan jenis eksposisi perbandingan. Kalau yang metode keenam itu berkaitan dengan jenis eksposisi laporan. Yang ketujuh itu berkaitan dengan jenis eksposisi repetisi.
Yang kedelapan, berkaitan dengan eksposisi sebab akibat. Kemudian yang kesembilan itu berkaitan dengan eksposisi analogi. Ini ya, ada 9 metode dan 9 jenis eksposisi yang saling berkaitan erat. Selanjutnya, setiap proses pengembangan eksposisi dengan metode tertentu menghasilkan teks eksposisi sejenis. Ini ya. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu penyajian kembali isi teks eksposisi. Nah, kalian telah belajar menentukan gagasan pokok yang terdapat pada kalimat utama teks eksposisi. Dari gagasan pokok tersebut, kalian dapat mengembangkan teks eksposisi baru. Caranya dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Kalian dapat menggunakan bahasa yang komunikatif. Akan tetapi, kalian harus sesuai dengan isi teks aslinya, ya. Selanjutnya, perhatikan contoh di bawah ini. Ada 2 jenis informasi di situ yang disampaikan dalam teks eksposisinya, sedangkan yang satu itu adalah penyampaiannya dengan bahasa yang berbeda. Jadi kalau dalam teks eksposisi itu kalimatnya jauh lebih lengkap, sedangkan yang penyampaian dengan bahasa yang berbeda itu biasanya jauh lebih pendek, ya. Silahkan bisa kalian lihat, bisa kalian pahami sendiri. Jadi ini adalah contoh dari penyampaian dalam teks eksposisi, sedangkan yang pada kolom yang kedua itu adalah penyampaian dengan bahasa yang berbeda. Tentunya kalian bisa membedakannya sendiri. Berikutnya, nah kita masuk ke poin yang selanjutnya, tapi sebelumnya ada sebuah pertanyaan. Apa saja sih struktur teks eksposisi? Kira-kira kalian tahu apa tidak ya? Kalian paham apa tidak ya? Nah, kalau kalian belum paham, baik akan saya jelaskan, akan saya sampaikan secara lengkapnya. Silakan kalian simak bersama. Poin yang keempat yaitu struktur teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Struktur yang dimiliki setiap teks akan membedakan dengan teks lain. Struktur teks eksposisi merupakan syarat yang digunakan dalam penulisan teks eksposisi. Selanjutnya, nah, struktur teks eksposisi itu apa saja? Mari kita lihat, silakan kalian pahami. Yang pertama, 1. Ada tesis atau ada pernyataan pendapat. Jadi tesis nama lainnya adalah pernyataan pendapat. Yang kedua, ada argumentasi. Sedangkan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Jadi ada 3 macam struktur teks eksposisi. Apa ya? Ya, 1 adalah tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Kita bahas satu persatunya dari struktur teks eksposisi itu. 1. Ada tesis atau pernyataan. Silahkan kalian lihat. Tesis ini adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Jadi umumnya tesis itu sama saja dengan bagian pembuka.
pembuka dalam teks eksposisi. Ini ya. Selanjutnya, selain informasi ini juga ada yang menginformasikan lain bahwa tesis itu adalah berisi pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi. Ya, ini. Bisa dimengerti ya? Yang selanjutnya, ada argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Ini. Yang selanjutnya, ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini isinya apa? Penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Ya, gitu ya. Selanjutnya, nah, di dalam penegasan ulang ini juga ada yang menginformasikan dalam bentuk lain, yaitu berisi penegasan kembali paragraf atau argumen sebelumnya. Silahkan kalian bisa memahami dua-duanya atau lebih mudah yang mana, kalian silahkan pahami sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Mau yang pertama, yang ini juga boleh. Mau yang ini juga boleh. Gitu ya. Berikutnya, penegasan ulang itu merupakan bagian dari penutup. Ya. Jadi kalau tesis tadi bagian pembuka, kalau penegasan ulang itu bagian dari penutup. Bisa dimengerti ya? Ya. Berikutnya, nah, struktur teks eksposisi. Nah, di sini silahkan kalian lihat contohnya. Saya berikan contoh untuk kalian bisa memahami penentuan dari struktur teks eksposisi. Saya contohkan ada beberapa kutipan paragraf, yang mana dalam paragraf tersebut saya golongkan pada bagian struktur tesis, pada bagian struktur argumentasi, kemudian ada struktur penegasan ulang. Paham ya? Ya. Yang pertama, silahkan kalian lihat. Ada contoh teks eksposisi tentang kesehatan. Saya ambilkan judul, ada manfaat tanaman obat sambiloto. Nah, teksnya di situ ada satu paragraf. Nah, kira-kira menurut kalian kutipan teks paragraf yang ini itu masuk ke bagian struktur teks eksposisi apa? Ada yang bisa menjawabnya? Nah, dengan melihat dan membaca informasinya, kita sudah bisa memahami kalau kutipan paragraf tersebut masuk ke dalam struktur teks eksposisi jenis tesis. Ya, betul ya? Banyak yang betul kah pikiran kalian? Jawaban kalian? Ya, kalau benar berarti kalian pintar. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini yang berikutnya, yang kedua. Silahkan kalian lihat, silahkan kalian perhatikan. Ini contoh kutipan paragraf yang selanjutnya. Kira-kira dari jenis teks tersebut, kutipan paragraf tersebut, kalian bisa menentukan itu masuk ke dalam contoh struktur teks eksposisi yang mana? Ya, ada yang bisa menjawabnya? Baik, ada. Silakan. Samakah jawaban kalian dengan jawaban saya? Mari kita buka bersama.
ini adalah jawabannya argumentasi. Ya, karena di situ sudah menambahkan adanya pendapat-pendapat dan beberapa informasi pentingnya. Ya, selanjutnya kita lihat pada kutipan paragraf yang selanjutnya. Kira-kira apa ini? Dengan melihat kutipan kalimat, kutipan paragraf tersebut, ada yang bisa menjawabnya? Strukturnya ada 3, 2 sudah terjawab. Nah, sekarang silahkan kalian lihat, kalian baca, kalian pahami. Kalau sudah tahu, pastinya kalian juga bisa menjawabnya. Bisa menjawabnya? Kita buka bersama. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah struktur yang terakhir, yaitu penegasan ulang. Karena di situ merupakan bagian penutup yang berisikan simpulan dari judul teks eksposisi tadi di awal. Paham ya? Bisa dimengerti? Bisa memahami semuanya? Baik, kalau bisa kita lanjutkan ke penjelasan yang berikutnya. Nah, kita masuk ke submateri yang selanjutnya. Masih dengan pertanyaan di situ saya ambilkan kalimatnya, bunyinya adalah apa saja kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, dari kalimat pertanyaan tersebut kalian bisa menyimpulkan materi apa, materi kecil apa yang akan kita bahas. Ya, kita akan membahas tentang materi kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Submateri inilah yang akan saya bahas sekarang. Silahkan kalian pahami supaya kalian paham dan tidak bertanya-tanya lagi. Jadi semuanya bisa memahami informasinya secara lengkap. Ya, silahkan kalian lihat dulu, ada kaidah kebahasaan teks eksposisi secara umum. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada istilah, jadi menggunakan istilah. Yang kedua, adanya penggunaan afiksasi. Kemudian yang ketiga ada pronomina. Yang keempat ada konjungsi. Kemudian yang kelima ada adjektiva. Terus ada verba. Yang berikutnya ada nomor 7, kata persuasif. Jadi ada 7 kaidah kebahasaan teks eksposisi yang akan saya bahas pada pertemuan hari ini. Ya, paham ya? Kita buka, kita jelaskan satu persatunya terlebih dahulu. Ada kaidah yang pertama, ada istilah. Istilah ini adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, suatu konsep, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Ini yang pertama. Dalam teks eksposisi, istilah-istilah teknis sering digunakan. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk memaparkan dalam eksposisi. Istilah dalam bahasa Indonesia bersumber pada kosakata umum bahasa Indonesia, kosakata bahasa serumpun, dan kosakata bahasa asing. Ini ya. Selanjutnya, proses pembentukan istilah dilakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Adanan atau penerjemahan. Contohnya, ada kata busway. Nah, di sini diambilkan dari bahasa asing. Kalau dalam bahasa Indonesianya menjadi jalur bus, ya. Penyerapan kosakata asing. Nah, ada kamera menjadi kamera.
Ini dari bahasa asing, kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia menjadi kamera. Awalnya dari bahasa asing menggunakan C, kita ambil ke dalam bahasa Indonesia menjadi hurufnya berubah, yaitu huruf K, ya. Yang ketiga, dengan cara gabungan penerjemahan dan penyerapan. Nah, contohnya adalah subdivisi. Nah, subdivision tulisannya menjadi ada subbagian. Ini ya. Jadi ada 3 cara proses pembentukan istilah. Bisa dimengerti? Ya. Selanjutnya, yang kedua ada afiksasi. Sepertinya pada pertemuan sebelumnya, pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang afiksasi ini. Tapi apa salahnya kalau kita ulas kembali, ya? Silahkan kalian pahami. Afiksasi atau pengimbuhan merupakan salah satu proses pembentukan kata dengan cara mengimbuhkan atau memberikan afiks. Afiks nama lainnya adalah imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Ini. Nah, kita masuk ke jenis-jenis afiksasi. Ada yang pertama prefiks atau prefiksasi. Ini merupakan sebuah proses penambahan imbuhan atau afiks yang terstruktur terikat pada awal kata dasar. Jadi prefiks itu letaknya ada di awal. Nah, silahkan kalian lihat, saya beri tanda dengan 2 warna, bahkan 3, ya. Prefiks dalam bahasa Indonesia contohnya ada ber, men, per, pe, ke, ter, di, terlagi, kemudian ada se. Contohnya saya berikan satu saja. Ada kata di sini prefiks ber mendapatkan tambahan kerja menjadi kata barunya adalah bekerja. Bisa dimengerti ya? Ya. Selain prefiks tersebut ada juga prefiks serapan, yaitu a, ante, tak, prai, pra, anu, anti, purba, maha, serba, tuna. Tapi yang sering kita lihat adalah yang poin yang ini. Seperti itu ya. Jadi ada prefiks ditambahkan dengan kata dasar menjadi kata baru. Ini namanya adalah afiksasi untuk prefiksasi. Jenis yang kedua ada infiksasi. Kalau infiks ini imbuhan yang diletakkan pada tengah dari kata dasar. Contoh ada L, ada R. Nah, kalau EL kita masukkan ke dalam kalimat, ada kalimat bunyinya telunjuk gadis itu luka tergores pisau. Nah, berarti di sini itu adalah pada kata telunjuk. Telunjuk sebagai kata bentukan baru yang mendapatkan infiks EL. Dari kata dasarnya adalah tunjuk. Nah, yang kedua ada ER. ER itu ada kalimat seruling itu terbuat dari bambu. Jadi kata dasarnya suling mendapatkan infiks ER akan menjadi kata baru, yaitu bunyinya seruling. Bisa dimengerti ya untuk infiksnya atau infiksasi. Selanjutnya ada sufiksasi atau sufiks, yaitu segala bentuk proses penambahan imbuhan pada kata dasar yang diletakkan pada akhir dari sebuah kata yang merupakan bentuk dasar. Jadi kalau sufiks itu letaknya ada di akhir kata dasar. Contoh sufiks dalam bahasa Indonesia yaitu nih, ada kan, ada an, ada i, ada nya, ada man,
wati, wan, nda, anda. Nah, contoh kita masukkan ke dalam kalimat. Ada akhiran an, contohnya seluruh daratan Eropa sudah dikuasai tentara. Jadi ada apa di situ? Kata daratan dari kata dasar darat mendapat akhiran an. Contoh dari sufiks. Kemudian akhiran kan. Contoh, tolong bukakan pintunya. Ada kata dasar buka mendapat akhiran kan menjadi kata baru, yaitu bukakan. Ini namanya adalah contoh sufiks. Kata dasar mendapat akhiran. Paham ya? Yang selanjutnya adalah konfiks. Konfiks yaitu afiks yang terdiri dari dua unsur, yakni di depan dan di belakang bentuk dasar. Jadi letaknya ada di awal dan di akhir dari kata dasar. Paham ya? Contoh, ada kean. Contohnya dalam kata kenakalan. Ada kata dasar nakal mendapatkan awalan atau prefiks ke, kemudian mendapatkan akhiran an. Jadi kata baru bunyinya kenakalan. Ini adalah contoh dari konfiks. Nah, ada contoh-contoh yang lain, silahkan kalian lihat, kalian pahami secara mandiri. Bisa dimengerti ya? Ya. Jadi kata ini dalam afiksasi itu akan bergabung dengan kata-kata yang lain membentuk kalimat. Paham ya? Ya, selanjutnya ada pronomina. Ini adalah kaidah kebahasaan yang ketiga. Pronomina yaitu kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi diungkapkan. Fungsi pronomina digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang tidak perlu. Ya, ininya. Selanjutnya, pronomina dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Nih, ada pronomina persona. Kata ganti orang adalah persona tunggal. Contohnya, ada ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, u, si. Nah, sedangkan persona. Nah, persona harusnya di situ ya. Jamak contohnya ada kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Jamak berarti lebih dari satu ya. Berikutnya ada pronomina non persona atau kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk. Misalnya ada ini, ada itu, ada sini, situ, sana. Sedangkan pronomina penanya itu misalnya ada apa, mana, dan siapa. Selanjutnya yang keempat ada konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Jenis-jenis konjungsi itu banyak sekali, jadi silahkan nanti kalian lihat dan baca sendiri supaya kalian jauh lebih memahaminya. Nah, sekarang silahkan kalian lihat terlebih dahulu. Ada 13 jenis konjungsi yang saya tuliskan di situ. Jadi ada konjungsi waktu, gabungan, pembatasan, tujuan, persyaratan, perincian, sebab akan, pilihan, penguatan atau penegasan, penjelasan, perbandingan, kemudian ada penyimpulan. Yang masing-masing jenis konjungsi itu memiliki contoh sendiri-sendiri. Jadi konjungsi itu nantinya akan
menggabungkan beberapa kata dan letaknya juga berbeda-beda. Paham ya? Tuh. Yang selanjutnya ada nomor 5, yaitu adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina biasanya dengan menjelaskannya, yaitu atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Ini adjektiva. Kalian sebagai kata kuncinya adjektiva itu ya sama saja kata sifat. Selanjutnya, adjektiva dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Nah, contoh dari adjektiva itu yang mudah antara lain ada kata keras, nih, jauh, dekat, malas. Kalau contoh yang lain ya ada manis, cantik, tampan, tinggi, langsing, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kategori kata yang masuk ke dalam jenis adjektiva, ya. Bisa dimengerti ya. Nah, kata-kata itu juga nanti akan bergabung dengan kata-kata yang lain untuk membentuk kalimat. Yang keenam ada verba. Verba atau kata kerja adalah penggolongan kata yang menjelaskan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau penjelasan dinamis lainnya. Ini ya. Nah, kata jenis ini seringkali dipakai sebagai predikat dalam sebuah kalimat atau frasa. Nah, kalian mengenal ada struktur kalimat, yaitu ada subjek, predikat, objek, keterangan, atau kalau disingkat ya S, P, O, H. Nah, verba itu masuknya di mana? Ia pada poin P atau predikat. Bisa dimengerti ya? Ya. Selanjutnya, contoh ada kata makan, minum, mandi, tidur, lari, pakar, datang, bangun, ambil, akad, antar, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh kata yang masuk ke dalam jenis verba. Sama dengan kata-kata yang lain, ini juga kata verba ini atau kata kerja ini nantinya juga bergabung dengan kata-kata yang lain untuk membentuk sebuah kalimat dengan makna tertentu, ya. Bisa dimengerti ya? Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketujuh ada kata persuasif. Persuasi atau persuasif berarti mengajak, membujuk, atau menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya, kata persuasif merupakan sebuah kata yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Ini ya. Selanjutnya, dari informasi yang sudah tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir, bisa saya ambil kesimpulannya. Informasi dari kesimpulan tersebut yaitu teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Struktur yang dimiliki setiap teks akan membedakan dengan teks lain. Struktur teks eksposisi merupakan syarat yang digunakan dalam penulisan teks eksposisi. Pengembangan teks eksposisi dapat dilakukan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Digolongkan eksposisi lisan apabila pengembangan teks eksposisi itu menggunakan tuturan. Digolongkan dalam eksposisi tulisan
apabila pengembangan teks eksposisi dilakukan secara tertulis atau dalam bentuk paragraf. Setiap proses pengembangan eksposisi dengan metode tertentu menghasilkan teks eksposisi sejenis. Ini adalah kesimpulan apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Ya, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, serta menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis, silakan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Nah, baiklah anak-anakku, siswa dan siswi kelas 10 TKJ 1-7 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, serta menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Jadi silahkan kalian nanti buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Seperti itu ya. Seperti biasa, ada kata bijak yang bisa kiranya kalian pakai atau resapi sendiri ya. Dimana bunyinya di situ adalah orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Gitu. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan hari ini. Apabila ada yang masih kurang sesuai, saya mohon maaf. Silahkan kalian buka kembali materinya dari awal sampai akhir agar kalian bisa memahami informasinya seutuhnya. Kemudian kalian kerjakan tugasnya berupa kuis di link yang sudah saya sharekan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.